emas ini termasuk kategori harta zakat yang diberlakukan baik pada pokoknya maupun pada tambahannya. Jadi kalau ada orang punya emas dahulu 100 gram, setelah dia zakatkan 2,5 gram, 2,5%, ya, tentu 2,5 gram, tentu berkurang kalau tidak ditambah-tambahnya. Jadilah berapa? 98,5 gram. 97,5 gram. Berarti berkurang dari tahun lalu. Tetapi apakah 97,5 gram itu termasuk dalam kategori terkena zakat? Iya, karena dia telah melampaui nisab. Berapa nisabnya? 85 gram. Nah, itu kan pokoknya, tidak tambah-tambah ada, Bu, ya. Ingat, emas dan perak termasuk harta zakat yang dikenai zakat ra'sul mal wa nama'uhu, yaitu pokoknya dan tambahannya. Nah, jadi bila wak dak kena zakat, kalau orang itu punya ameh 85 kurang gramnya. Timang-timang lah mewak biko. Nah, termasuk uang. Uang masuk kategori itu. Nah, karena itulah makanya kalau kita merenungkan kenapa tetap dikenakan zakat, sebenarnya ada prinsip. Prinsip dasarnya adalah seorang muslim itu tidak menyimpan kekayaan, menghitung-hitungnya saja. Ingat surah Al-Humazah, alladzi jama'a malahu wa 'addada. Itu adalah modal. Disimpan adalah untuk cadangan preventif. Kalau seandainya bisa kita mengelolanya, maka perintah syariat adalah mengelola kekayaan itu supaya dia bekerja modal itu untuk mendapatkan keuntungan di dalam perekonomian. Jadi sebenarnya umat Islam ini tidak kekurangan modal di pasar. Kenapa? Modal ada di dalam simpanan ibu. Tetapi karena sebagian umat Islam sudah kehilangan semangat untuk berjuang di bidang ekonomi, akhirnya mereka mencari jalan aman saja. Sedangkan orang yang di luar sana menggerakkan potensi modal mereka untuk mengembangkan perekonomian mereka sehingga menyebar untuk orang banyak. Jadi menyimpan modal, menganggurkan modal, itu bukan sikap yang baik. Nah, kalau memang ada simpanan, maka dia akan dikenakan zakat. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yanfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tidak menginfakkannya di jalan Allah, beri mereka berita, mereka akan mendapatkan azab yang sangat. Karena itu modal-modal dan banyak itu kalau le menggali anak awak, sudah suruh pegalian ini. Jadikan dia sebagai modal usaha, dan itulah fungsinya. Nah, itu makanya an-naqdan, emas, perak, dan sama hukumnya yaitu uang adalah zakat yang dikenai pada ra'sul mal, pada modalnya, wan nama, dan tumbuhannya atau pertambahannya. Mana lagi yang terkena modal dan pertumbuhannya atau pertambahannya, yaitu ats-tsarwah al-hayawaniyah, kekayaan dalam bentuk hewan ternak. Jadi hewan ternak yang dahulu tahun lalu terkena zakat, apakah tahun ini dihitung lagi? Iya. Enggak, anaknya saja, enggak. Sebagian orang anak sih dihitungnya. Tidak. Jadi ra'sul mal an-nami wa nama'uhu.
yaitu modal yang tadi dikembangkan itu dan tambahan dari pengembangannya itu. Yang ketiga apa? Urudut tijarah, barang-barang yang diperdagangkan, komoditi dagang. Karena itu kalau akan menghitung zakat ketika sampai haulnya, hitung yang ada di dalam toko itu semua atau dimanapun disimpan yang termasuk komoditi dagang, yang tidak diperdagangkan, tidak. Namanya urudut tijarah. Karena itu tidak usah lo dihitung etalasenya, kadainya, ya, komputernya, kalkulatornya, tidak perlu. Tapi adalah urudut tijarah, adalah barang-barang komoditi. Apakah itu dihitung setiap tahun seluruhnya? Iya. Kan tahun lalu lah, tiap tahun dihitung modal yang ada ditambah dengan tambahannya itu. Uang juga begitu. Uang yang disimpan di bank atau dimanapun, itu dihitung ketika tiba haulnya, ditambah dengan berapa yang didapat setelah itu, dikalkulasi keseluruhannya dan dikeluarkan 2,5%. Nah, itulah kategori zakat, harta zakat pertama, yaitu yang dikenai apa? Modalnya dan pertambahannya. Harta zakat yang kedua adalah yang hanya dikenai an-nama, yaitu tambahannya saja atau yang diperoleh saja, modalnya tidak. Apa itu? Az-zuru' was-thimar, buah-buahan. Jadi jangan dia tonglo batang rambutannya, buahnya saja. Padi, sawahnya tidak usah lo detong, pangkuanya perlu dihitung, tetapi apa? Hasilnya saja. Dan termasuklah dalam kategori ini adalah al-ma'adin wal-rikaz, barang tambang dan harta terpendam. Tanah tempek, barang tambang itu digali, apakah termasuk harta zakat? Tidak. Cuma yang diperoleh itu. Nah, itulah dua kategori harta zakat. Ada yang dikenakan kepada modal dan pengembangannya atau tambahannya, ada yang hanya dikenakan yaitu tambahannya atau yang diperoleh saja. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi dasar. Kalau kita lihat emas dan perak ini ma'ruf bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak menunaikan kewajibannya, menginfakkannya, mengeluarkan sebagian dari yang disimpannya itu di jalan Allah, yaitu dengan menzakatkannya, maka mereka diancam dengan azab yang sangat pedih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawmal qiyamati tuffihat lahu safaih min nar wa uhmi'a alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jamb. Bayangkan, fayuqwa biha jamb wa jabinu wa zahru. Jadi siapa saja yang punya emas dan perak, tidak dia tunaikan haknya, tidak dia bayarkan zakatnya, melainkan di hari kiamat kelak akan dibuat harta itu bagaikan lempengan-lempengan yang dipanaskan dengan api neraka. Nah, dengan itu dia disetrika. Apa yang disetrika? Rusuknya, jidatnya, punggungnya. Nah,
Kullama baradat, ya, setiap mulai dingin, dilihat lempengan besi dipanaskan, kalau mulai dia dingin maka dikembalikan kembali. Ibarat orang menyepuh besi panas kemudian ditempelkan, dijadikan sebagai pengazab dia. Nah, karena itu apa kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW telah memberikan petunjuk kepada kita, fa idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alayha al-haul wa fiha 5 darahim. Ingat, apabila kamu punya 200 dirham, tiba haulnya, maka kamu harus tahu bahwa di dalam 200 dirham itu ada 5 dirham. Nah, kalau dinar begitu juga, apabila kamu memiliki 20 dinar, maka tiba masa haulnya, maka kamu mesti membayar 2,5%. Berapa? Yaitu setengah dinar. Jadi kalau 200 dirham, berapa dikeluarkan? Dikeluarkan 5 dirham. Karena 2,5% dari 200, ya 5. Kalau 20 dinar, berarti setengah dinar, 2,5%. Nah, dari sanalah bahwa para ulama akhirnya merumuskan, mengetahui bahwa kewajiban zakat ini, zakat emas dan perak termasuk uang, karena para ulama bersepakat bahwa uang adalah termasuk kategori dinar dan dirham, karena sekarang dia menempati posisi itu. Maka kewajibannya adalah setiap tahun dihitung pokoknya, termasuk juga pertambahannya atau pengembangannya secara total 2,5%. Nah, karena itu tidak ada ikhtilaf dalam perkara ini. Kalau batasnya sudah jelas, nisabnya, dan begitu juga haulnya. Ini terkait dengan emas. Nah, bagaimana dengan perhiasan? Dijelaskan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Tetapi pendapat yang berlaku hari ini, karena melihat kondisi dari perhiasan tidak lagi seperti dahulu, maka kita lebih cenderung mengatakan bahwa zakatul hila wajib. Zakat perhiasan itu wajib, sebagaimana emas dan perak, kecuali yang tidak wajib itu yang memang berfungsi sebagai perhiasan murni. Ya, cincin rutin dipakai, tidak perlu di kalung yang rutin dipakai. Tapi kalau sampai puluh ame bama kai tarik bauru itu pakannya lihat itu. Itu galang keroncong 20 buah, baca rumah kayaknya. Setiap menggari tangan. Nah, jadi itu tidak lagi lazim hal yang demikian. Nah, itu tentang an-naqdan, yaitu emas dan perak dan termasuk uang di dalam.